Sekali. Dah. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Teman Hera. Hari ini kita kedatangan seorang biduan. Wes, Wis ya, halo, Iduan dibilang gitu kan. biduan yang nggak mungkin suaranya nggak bagus karena tergabung dalam grup akapela. Iya, Akapela tuh suara 1, 2, 3, 4 iya gitu ya. betul. Jadi nggak mungkin kalau suaranya nggak merdu. Michael De Lopez. Yeay, apa kabar teman Yeay. Hera? Michael nih karena teman lama, kita Yes. manggilnya nggak Michael. Yes. Ya, kita manggilnya Big. Big, iya. Dari zaman SMA panggilannya Big. Betul. Dari nama apa? Pemain bola. Pemain bola di asal Kamerun. Iya, bener. Hera tahu ya. Itu namanya Oman Big. Iya, Padahal bener. gantengan lu ya itu ya. Ya tahu lu lah. Gantengan Michael De Lopez Yes. padahal ya kan. Panggilannya Big Bener sampai banget. sekarang Iya. gitu. Sebelum kita ngobrol lebih jauh ya, Hmm. kita suruh Big nyanyi dulu ya. Wow. Supaya orang tuh Apa tahu, ya? oh ini dia yang asli. Penyanyi grup akapela Jamaica Jamaica Cafe. Oke? Lagu apa, Her? Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku. Deh. Oke. Semua ya. Pingsan kalau aman pingsan nanti gua dengar suaranya Big. Oke, hari ini Yes. kita akan kenal lebih dekat Michael De Lopez ya, Wow. teman-teman sering Yes. lihat di TV. Tapi nggak tahu ceritanya ya, awal karirnya mungkin, lalu kehidupannya saat ini itu yang akan kita tanya-tanya tentang Big Oke. ya. Tak kenal maka tak sayang, Ya. yang udah kenal bakal makin sayang. Wow. Oke, ya. Kita tanya karirnya dulu deh. Sejak Ya. kapan sih Hik, lo tuh Eh, mau jadi penyanyi pokoknya gua, nggak ada yang lain. dari Karena zaman memang dari lulus kuliah kerjaan lu nyanyi doang ya, ya nggak pernah ngantor ya? nggak pernah. Oke. Zaman SD SMP udah gemar nyanyi lah. Ikut kompetisi Terus juga? ikut apa paduan suara gereja gitu. Oh, oke. Terus kompetisi enggak sih, enggak. Nggak pernah juara Ya, nyanyi? enggak. Oh ya? Nah, terus Di sekolah nggak pernah didaftarin sama guru lomba nyanyi gitu? saya nggak mau. Waktu dulu tuh kayak nggak pede gitu ya. Waktu awal-awal SD SMP nggak pede, nggak jangan Oh. deh. Karena sebenarnya Heeh. yang suaranya yang udah jadi penyanyi Heeh. kak gue cewek. Dia wah Oh. suka nyanyi terus ya. Heeh, heeh. Makanya eh baru kalau ditawarin nggak mau lah. Baru SMA di Gonzaga Heeh. ketemu teman-teman yang gokil Heeh. terus pede gitu masuk ya pedenya kan. Jadi Heeh. terus bergabung sama teman-teman dari ada Anton yang teman saya itu. Terus akhirnya kita bikin grup akapela. Kan awalnya kita bikin vokal grup. Terus vokal grup dengan gitar doang. Terus gitarnya hilang. Wah. Gitar hilang, Lu main gitar apa nyanyi? nyanyi aja. Nyanyi. Gitarnya hilang, makanya kita kapela coba. Apalagi di waktu itu Berawal dari gitar yang hilang. hilang. Oh. Gitar hilang, terus akhirnya kita mau nyanyi tapi gimana ya? Oh ini temen si siapa si Eko waktu itu bilang ada grup baru nih rekaman radio gitu dia putar Heeh. apa everybody said that anybody could do itu ya. Terus ada grup akapela. Oh coba kita ikutin. Dom 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 cuh cuh. Kok enak ya keren ya gitu. Kan udah Hebat banget. basic kita vokal grup kan pecah suara udah sering tapi belum pernah nyanyi akapela. Nah, kita semangat lah saat itu kita coba deh akapela ini seru juga nih Itu latihan di Gons? di kantin. Kantin pulang sekolah gitu? Iya, makanya namanya kan Jamaica Cafe. Cafe itu Terus kantin. pakai kantin. Kalau kantin jelek kali ya, Jamaica Kantin. Makanya itu Jamaica Cafe. Oh. Gitu. Jadi
Eee, Tahun berapa ya? Kok gue nggak pernah lewat situ ya? Nggak ada. wah lu kayak anak baik-baik kali lu ya. Iya dong. Pulang sekolah ke perpus atau pulang sekolah langsung pulang gitu Agak ya? ke mall gua. Ke mall gua. Blok M Plaza Blok tuh. M Deket Plus. rumah Ina. Makanya lu nggak tahu kan kalau kita tuh berkumpul di kantin itu setelah pulang Heeh, sekolah, terus awalnya nyanyi doang, heeh. gitar-gitaran akhirnya akapela. Terus sejak ada lagi grup Boyz II Men lagunya In This Love the Night kan lagi booming banget Mhm. di Jakarta juga, terus di SMA-SMA. Jadi pertama kali kita nyanyi format akapela itu di SMA Lab School ya. Di Tahun tahun 91 pensi gitu? pensi. Oke. Pensi setelah kita nyanyi, waktu itu kita nyanyi masih pakai gitar. Gue cerita sebelumnya itu kita bagi Heeh, gitar. Oh ternyata orang seneng ya. Kita nyanyi buka bagi suara. heeh. Padahal SMA-SMA lain tuh yang ditampilin semua band rock, padahal band-band metal gitu. Ya, lagi musim juga Terus tuh. kita datang naik panggung, gondrong-gondrong, pas nyanyi lagunya romantis banget tuh gitar. Melo ya? Iya, lucu-lucu tuh kalau diingat lagi tuh lucu banget ya. Gue Heeh. baru ingat lagi sekarang nih. Lucu banget tuh. Jadi setelah itu kita nyanyi di panggung, setelah apa Heeh. nih? Awalnya kita nyanyi akapela itu di pensi Tarkanita tahun Oh, 91 itu ya. heeh. Ntar gua air mata masuk nih. Apa? Keringat. Ya. Tisu tolong deh, Ya. Adek. Tisu. Terus akhirnya tahun 91 itu cikal bakal akapela karena Hmm. eh kerennya waktu Gonzaga diundang, terus mereka bilang, "Nih, Yik," gue ingat Pak Tritno tuh bilang, Mhm. "Kok pakai gua nggak apa-kan?" Gak apa-apa. Iya santai kan temen era. Iya. Iya, iya. Jadi, Heeh, Pak Tritno manggil, "Yik, heeh. ini ada undangan pensi Talkanita. Kamu bisa gak main? Nyanyi, kan kamu Pater lihat kamu Oh, nongkrong-nongkrong di kantin tuh ya. heeh, Jadi kirim deh, kan gue suka kalian nyanyi itu, bagus heeh. tuh." Ya udah, ya oke. Setelah itu udah enak banget kita di di apa? Dibilang sama pater, kamu aja deh nyanyi. Nah, terus ada juga Heeh. panitianya, salah satu panitianya juga kita kenal anak Tarki. Oke. Pas itu dia bilang, ya udah bener, gue undang Gonzaga tapi lu aja deh yang akapela kalian kan bagus tuh. Heeh. Ya udah, akhirnya Padahal baru 2 kali manggung. 2 kali manggung. Sebelumnya di lab school itu. Lab school, pakai gitar kan. Oh, Ya, heboh tuh ya, iya. terkenal langsung loh. Di Tarki itulah boomingnya. Gila sampai kita nyanyi, Heeh, wah itu setelah kita nyanyi tuh sebelumnya ada band-band kafe lah saat itu ya tahun 91. heeh. Terus kita nyanyi, setelah itu kita nyanyi bintang tamunya Kidnap Catherine ya, Catherine Yes. ya. Itu kayaknya Anang isinya ya? Anang. Anang Wah, gue tahu. waktu kita nyanyi, wah sorak banget. Heeh. Waktu Anang nyanyi sepi kan. Karena kan kita bagi suara kan, ya kayak misalnya mungkin ke cewek-cewek itu dulu jauh situ belum aja ada anak SMA yang atau grup vokal yang kayak Heeh, gitu ya, heeh, akapela kan. Makanya mereka interest banget, apalagi di sekolah cewek ini kan, heeh, yang Taki booming banget. Pas kita mungkin cowok-cowoknya yang seneng rock gitu kan, heeh, cuman udah sepi lah. Bahkan heeh. setelah acara Taki itu kita nyanyi di Mhm. Kanisius, Iya, CC, heeh, Parade Band. Sampai kita tuker jadwalnya itu tuker kan heeh, Jawa Cafe dulu, baru siapa lagi bawa Kidnap. Terus heeh, Kidnap masuk dong, mendahului supaya Jamaica. Jadi minta supaya panitia menukar jam jam manggung dari Kidnap dulu baru Jamaica Cafe. heeh. Ya, gua kaget pertama. Lu Wih, jadi gongnya lo ya? jadi hebat dong. Heeh, Nah, udah sejak saat itu heeh. dari SMA itu eh Terus pertama kali profesional lu ya, dibayar honor? Ada honor? setelah itu berapa kali ada tawaran dari undangan dari Heeh, SMA Unpar, kampus Unpar di Bandung. oke. Unpar, itu nama acaranya dulu Makelu gitu ya. Iya, Makan makan malam malam malam. keluarga. Oh iya lu juga Unpar ya? Yoi, Iya bener Makelu ya? Makelu. Makelu, terus Visip itu nggak salah ya? Heeh, Ya kita nyanyi, nyanyi itu berapa ya? Gue juga lupa ya. heeh. Tahun itu belum lulus SMA tuh? Setelah lulus SMA gue, Oh udah gitu? SMA. Setelah lulus SMA. Jadi sekitar tahun 94 gitu,
ada undangan Unpar itu karena Heeh. mungkin juga ada anak alumni Gons yang tahu kita nyanyi kan biasanya nyanyi di Tapi gue nonton tuh kayaknya, Yik, lupa gue. mata lu ya. Heeh. Gokil sih. Oh, dibayar berapa, Yik? Gue lupa seratusan kali ya, seratusan ribu, 100.000 dua dibagi ribu atau 5, enggak tiket dibagi 4. tiket keretanya udah dibayar mereka. Oh, Terus yang oke. kita nyanyi doang 200.000, 300.000 ya. Dibagi 4. Kecil banget ya. Iya. Enggak, kita berenam kan. Oh, berenam ya? Bagi 6. Berarti gocap lah lumayan ya. Seneng. Gocap seneng banget ya. Oh, iya 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 Langsung iya. heboh gitu. Heeh. Nah, terus antusiasnya juga kenceng banget. Heeh. Sampai Unpar berapa kali kita diundang sana ke Heeh. Bandung yang main. Heeh. Makanya sejak itu kita udah mulai Pede. ya pede lah karena SMA menaklukkan semua SMA di Jakarta kita nyanyi Oke. menaklukkan Heeh. panggung. Terus kuliah bahkan Heeh. Atmajaya, UI, apalagi UI ya, Heeh. UI, terus Unpar, wah Mhm. udah pede. Nah, pada saat tahun 2000 kayaknya, 2000 awal, kita denger tuh, jadi ada apa, ada kafe Pisa yang di Bisa Cafe, Menteng, Pisa Cafe, Menteng, membuka lowongan untuk mencari, home band-band band. baru, home band. Terus kita, ngajuin sendiri gitu ya. Terus dia jawab, "Wah, lu akapela, belum pernah manggung di manapun, kafe-kafe manapun kan, belum, cuma panggung-panggung pensi," kita bilang Heeh. gitu kan. "Coba dites deh." Langsung yang dateng tuh si Matteo tuh pemiliknya yang orang Itali. Oh, dia Nah ya waktu itu? iya. Oke oke. Nah, kebetulan kita juga menguasai lagu Itali tuh yang grupnya Neri Nyari Percaso. Perkaso. Ya, berapa lagu, 4 lagu kita hafal ya. Pas nyanyi, Oh. jedreng, langsung deh jatuh hati, Oh, jatuh cinta jatuh langsung. cinta. Le Akhirnya ragazze ya gitu ya? ragazze. Iya iya Akhirnya iya. sejak itu, eee, kita di main Pizza Cafe, Heeh. dari awal cuman minggu minggu doang, hari Heeh. Minggu, jadi Senin, Minggu dan Senin, Itu terus zaman kuliah? 9? zaman kuliah tahun enggak 2000. 2000? Iya 2000. Oke. Jadi 95 2000 tuh kita udah mulai masuk kayak misalnya kayak sekali di TV, Oh, itu ada bias close up gitu di Antv kali ya? Hah? duit berapa per bulan? Waktu 2000. Udah banyak tuh. Tahun tuh 2000, Nah, dua Reza, ribu lu dapat berapa tuh tahun segitu? 2000 udah 2 juta lah per bulan, 3 juta. Tapi gue inget setelah Tahun segitu ratus. setelah itu gue ya gue sempat juga udah kuliahnya akhirnya gue bilang gue apa untuk sekarang udah gak ada semester saya yang bayar dah Ya, gak perlu lagi jadi udah mulai apa mandiri. ya mandiri ya ya sejak kita 2000 tahun 2000 itu terus setelah bisa kafe akan banyak orang yang tahu terus ngundangnya ada yang gue kuliah gue ke mana udah ke Sumatera, ke Medan, ke Kalimantan, Sulawesi, Surabaya. Makanya waktu gue zamannya skripsi, Mhm. gue nyanyi di Hard Rock Hotel di Bali berapa kali. Kita kan nyanyi sana apa tetap juga situ langsung nyanyi. Itu ke Bali juga? Terus gue ambil, ya, terus kita ambil kan, terus sampai akhirnya dosen pembimbing skripsi gue telepon gue, Michael Lopez, kamu masa enggak? Kamu kamu cuma bab 1, 2, 3 ketemu saya, terus kamu nggak ketemu lagi. Gila. Langsung, gue panik lah. Gue bilang teman-teman dulu lah, gue balik Jakarta dulu ya, Jakarta urusin skripsinya dulu. Akhirnya waktu datang Atma Jaya, Heeh. langsung gue skripsi cepet kelar lah. Kan 2000 lulus? 2000 lulus dan 2001 baru itu, ya. Oh. Iya. Gue lupa gue masuk Pisa Cafe itu 98 Januari. Iya, 98. Lupa. 8 Januari ya. Udah, akhirnya lulus kuliah Terus tetap ya? ya. Orang tua untuk nggak mau ngantor kerja Iya, karena udah dibuktikan kan kuliah dari buat sendiri, duit sendiri gitu. Terus apalagi tuh keperluan lain lah biasanya gue sendirilah gitu karena udah bisa. pil. Ya, belum. Belum. Oke. Cuman kita udah semua udah segala keperluan, kebutuhan pasti udah nggak ngerepotin orang tua lagi, bahkan kuliah.
Nah, terus bilang setelah kali sudah lulus kuliah dapat ijazah, kayak gue bilang sama bokap kan, bokap nyokap, kayaknya mau tetap di profesional ini, jadi musik ini, pemusik, Terus gue sebagai ya, anak bisa seniman. kayak sana. Ya, seniman. Ya udah tanya tantangin, coba dibuktikan dong. Mm-mm. Belum, bener-bener tuh dari tahun 2000 sampai 2005 itu nggak menyusahin orang tua gitu segala macam segala kebutuhan dipenuhi bahkan ya kebutuhan rumah yang orang tua gua ya support juga ya. Oke. Nah, terus pas tahun 2005 Hah? gue udah bilang tuh, ini udah uang ada uang, Heeh. gue maju dong nikah. Melamar malah melamar. Melamar istriku cewek gitu kan melamar ya udah akhirnya eh udah ya support keluarga support kan Heeh. wih ternyata anak gue udah siap duit nih ya kan untuk maju iya iya nggak ada kan waktu gue lamaran segala macam tapi udah yang berikutnya begitu nikah kan gabung sama keluarga perempuan juga kan ya Tapi orang tua. iya orang tua udah lepas gitu. Makanya habis itu Eh, berjalannya waktu ah, sampai akhirnya nikah. kan 2005 lu manggung di Singapura. Yes, Nah, itu sebelum gue ceritanya. nikah tuh. Jadi kayak lu udah gawat nih. Iya iya, mau untung lu ingetin tuh. Jadi 2005 sama juga tuh. Jadi orang dari Singapura langsung Esplanade Nah, datang ke oh, Jakarta. katanya. Nah, dia ke Hard Rock Cafe dulu. Oh, Hard Rock harus. Cafe Jakarta. Oh, Jakarta. Terus tuh Matteo bilang, "Nih ada grup acapella. Coba lu datang deh lihat." Heeh. Nah, pertama kali datang lihat dia mereka senang. Saya belum undang dan dia kemudian masih ada urusan rock Melayu di Esplanade. Jadi komunitas Melayu di Singapura buat acara. Ah, Diundanglah kita sebagai pelengkap dulu pertama pelengkap acara konser Melayu ini. Konser Melayu. Jadi komunitas Melayu bagian bikin acara gitu. hmm. Akhirnya kita undang. Nah, pertama kita nyanyi. Wah, mereka paling antusias, terutama orang Esplanade-nya baru baru nah, Itu. Lagunya apa aja? 5 6 lagu apa ya? Lagunya apa aja yang lo inget? Lagu Boyz II Men. konser Melayu, lagu-lagu Melayu. Oh, ikutan Melayu Iya, gitu kayak ya? misalnya iya lagu Melayu. Dengan akapela. Ya anak kapela. Itu makanya yang uniknya di situ kan. Nah, kan Orang persiapan itu. kita di Gila, Jakarta bukan langsung. iya isi latihannya 3 bulanan persiapannya. Terus di sana masih 2 minggu lagi. Singapura jadi 2 minggu baru akhirnya konser gitu. Oh. 2 minggu. Dia sebenarnya itu. Jadi setelah itu event itu membuka kita kemudian diundang lagi untuk keroncong gala waktu itu. Terus mereka bikin konser tunggal Esplanade di Esplanade Heeh. Jamaica Cafe khusus Jamaica Cafe. Berapa? Paling gua mana bilang, gila kita di Jakarta belum pernah di konser tunggal ini. Negara sebelah malah ngundang kita konser tunggal. Tempatnya sebelah dia gede lagi. Gila. Tiketnya sold out. Yang datang tuh selain pelajar-pelajar Indonesia, Punya ada yang tahu. ya Betul lah. terus komunitas akapela atau pelajar di Malaysia gitu, Brunei, jadi orang Singapura juga banyak. Oke. Karena kita juga bikin coaching klinik, jadi putar beberapa SMA Oh ya? ya diundang Singapura ya kan, mengajarkan tentang akapela itu apa, cara harmonisasi suaranya bagaimana gitu. Mereka undang, Pak kita nggak pernah Terus diundang sekolah sini. Bahkan Gonzaga nggak pernah ngundang, Gonzaga juga nggak pernah ngundang. Untuk urusan coaching nih, gitu, coaching klinik nggak pernah diundang juga. Makanya gue bilang ke teman-teman tuh kan, gila ya, lucu banget ya. Ini Singapura tuh menghargai senimannya mau yang akapela gitu kan. Karena kan kita segmented banget kan, ya, aliran akapela kan. Kak, Jadi eh, mereka bisa menghargai sampai sekecil itunya. Jadi kalau di sini kan kita nggak dibikinin konser tunggal, nggak ada yang menawarkan kita konser tunggal. Ini Esplanade langsung gitu lihat kita di dulu yang Pisa Cafe atau akhirnya ke apa di acara Melayu itu mereka terus akhirnya ngundang ada 4 kali kan jadi kita ngicipin semua tuh panggung di Esplanade resitalnya udah hallnya udah auditoriumnya udah open area di luar itu outdoornya itu ada juga udah berapa kali 5 kali apa ya oke. sejak saat itu iya sejak 2004 itu 2005 itu 2005 diundang terus
terakhir kali kita datang sana nyanyi 2012 atau 14 ya, gue lupa ya. Gitu. 2013 iya, yang terakhir. Ke Jepang ngapain? Kita diselidiki banget deh. Wah. Data lu lengkap, Her. Hah? Iya. Itu Data lu lengkap, Her. sebagai bangga. Yes, yes, yes. Bangga. Yes, yes. Thank you, Her. Terakhir. Gak pernah ya. Akhirnya Jepang itu Waktu sama aja komunitas. Jadi ada grup akapela yang kita udah kenal, namanya Inspi. Terus ada komunitas seni lah. Kayak di Jepang itu menanyakan Inspi. Kita cari artis Indonesia kolaborasi sama kalian. Terus Inspi bilang ya udah pakai Jamai Cafe, dikirim videonya. Pak Indonesia Jepang. Jepang, Jepang, grup Inspi akapela Jepang. Akhirnya jadilah dia mengundang kita kan. Kita bikin tour lagi-lagi nih. Oh, Kita bikin tour tour apa? Tour ke Jepang, konser dah. Jadi kan kita gabung kolaborasi sama si ya. grup Inspi itu. Mm-mm. 5 kota, 6 panggung. Jadi di Tokyo, terus Wow. Chiba, apalagi ya, 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 ya. lupa. Pokoknya 5 kota, tapi 6 panggung. Jadi Tokyo 2 kali, Tokyo lah. Tentu sold out. Terus setiap kali itu kan sama kayak di Esplanade, setiap kita manggung sediain booth kan. Kita duduk situ sign tanda tangan kaos kah atau tanda tangan Wih. ini. Ngantri heran. Wah, Oh, di luar negeri ya. Antrinya panjang banget Wih, kalau gue ini merinding banget kalau gue ingat lagi ya. Daftarnya panjang. Sama kayak Singapura. kurang laku. Akhirnya gitu. Jadi eh Oke. semakin kita menyadarkan diri bahwa emang kalau di luar negeri itu menghargai segala seni yang sekecil-kecilnya, apalagi yang ini kan kita segmented ya. Ya. Kalau di sini kan ya minor lah. Kalau di sana kan bisa jadi itu minor tapi diangkat lah mereka gitu. Sebenarnya kalau nasional juga nggak apa-apa. Di Jakarta, di Indonesia, Jamai Cafe ya udah diundang beberapa stasiun TV lah. Ya. Ya tetap. Tapi kan cuman ya gitulah undang sebagai penyerta apa, acara apa, ya itu cuma itu doang. Ya. Sekarang udah 24 tahun berarti ya? 91 sampai 2024. Ya. Udah 23 tahun. lebih dong. Ini 2024 kan? Eh, 33. 33. Iya, 33. Oh, yang sering gue lihat itu tantangan grup itu loh. Hmm. Gimana supaya tetap bisa? Iya, benar. Pengalaman lo gimana? Jamai Cafe untungnya kita kan grup karena tongkrongan ya. Jadi tongkrongan dari kantin gitu kan awalnya kan. Jadi kalau ada permasalahan balik lagi kita selesaikan dengan tongkrongan. Jadi misalnya ada masalah gitu kan. Hmm. Langsung ngumpul, kita ngumpul di mana di nasi uduk mana deh. Nasi uduk ngobrol, selesaikan masalah itu semua di sini. Ini apa sih orang band tuh? Dan apa ya? Schedule, Schedule, terus bagian honor. honor, Nggak sama. sama schedule sama apa komitmen. Oke. Bisa jadi komitmennya satu dan lain berbeda kayak misalnya kalau misalnya gue total banget, kalau satu lagi, wah mau ada latihan, wah gue janjian sama cewek gue, gitu sih komitmen kan beda kan. Ya korbanin lah, geser waktunya deh. Wah nggak bisa gue, ya, begitu doang kan. Komitmen, terus popularitas itu juga termasuk salah satu yang menjadi ya karena kan satu lebih populer gitu kan dibanding ini kalau kita menganggap bahwa itu semuanya beredam lah nggak apa kalau lo lagi Iko yang diangkat ya udah ngapa atau nonton lagi diangkat kemana main film ya udah ngapa itu rezeki dia gitu kan itu kita karena anak tongkrongan sih jadi bedanya kalau banyak kan grup-grup tuh awalnya mau kerja di sini dan masukkan duit gitu kan. Kita kan nggak gitu awalnya. Kita kan ya kebetulan aja kita menyanyi bisa kapela loh bisa menghasilkan duit gitu kan. Naik ya, karena kebetulan itu
terus dalam profesional kita mesti selalu mengedepankan kebersamaan, nongkrongannya gitu. Sampai yang berantem Lah nggak pernah. keluar Nggak gitu? pernah. Kalau keluar tuh karena seleksi alam ya, kayak misalnya di SMA, terus keluar kuliah, Mhm, kebetulan gua, Anton, Eko masih di sini dan mhm, lain-lainnya. Nah, terus yang lama-lama gugur karena dia yang kuliah di Bandung gitu, kuliah di luar oh. kota gitu. Itu seleksi alam aja. Oke teman-teman kita lanjut lagi ya, kalau kompetitor gimana, Yik? Di Kalau akapela akapela? di Indonesia, Heeh, kita bicara Indonesia dulu ya, heeh, itu nggak banyak, palingan musiman. Jadi banyak kayak misalnya salah satu gua kenal tuh anak kampus itu UI, bikin akapela, begitu mereka lulus, bubar. bubar, Ya, anak oh, UNJ bikin akapela, heeh, bubar setelah lulus atau kerja oh, guru gitu, jadi bubar. Cuman ada beberapa yang paling gue tahu tuh ada Penta Boys, itu Penta grupnya Yudika Boys, dulu. Terus oke, setelah gue dari Jamaica Cafe udah selesai, kita bikin rilis album, heeh, makanya kita bilang ke Pisa Cafe untuk izin kita pamit ya, nggak bisa mhm, kalau gini terus karena kan setelah album banyak banget padat jadwalnya kan, makanya kita mhm. daripada bolos mendingan kita Berapa udah tahun pamit. dapat di sana Bisa Cafe? Dari 2000 ke 2006, 6 tahun ya. Lama juga ya. Lama. Oh, oke oke. Terus, pernah hilang passion nggak sih, Yik? Ada Dia suatu masa ketika jenuh pasti ada lah jenuh semuanya ada? ya. Kayak apa ya, gue sama anak-anak udah bilang, Heeh, gila kita jenuh banget ya kan, seminggu waktu habis album itu kan, heeh. seminggu kita Album tuh tahun latihan. berapa yang pertama? Pertama tahun 2004, 2004, yang ya. kedua Yang kedua 21, tahun 2012. 2012. Nah, terus itu juga perjuangan karena kan Heeh. album tuh kita nggak bisa, karena segmented ya. Major label nggak mau. Gitu? Iya, kita pakai itu indie label karena kalau major label tuh Karena niche langsung banget ya? selalu gitu udah sampai ketemu apa artis repertoire A&R-nya, Heeh. kalian pakai musik ya. Oh. Makanya dulu bisa kan zamannya apa MA Voice itu kan juga udah awalnya. MA itu yang ini kan namanya Cita, Yes. awalnya mereka tuh juga Heeh. akapela kan, anak Bandung kan, Gitu, akapela, akapela awalnya? akapela. Terus waktu mereka Oh, maju, terus nggak diterima? major label bilangnya ya udah, lo kayak musik ya. Akhirnya kalau antara dua deh, kita membunuh idealis kita Heeh. atau mengejar komersialis kita Yes. gitu kan ya. Yes. Terus waktu gua ketemu sama label besar lah, Korea, Heeh. Sony lah semuanya, kita ngajuin konsep kita selalu gitu. Ya udah, bolehlah satu album, tapi yang hitsnya kita bikinnya pakai band ya. Ya, ada bedanya dong Pak. Heeh. Kan kita akapela. Iya. Terus ya udahlah, akhirnya berjalannya waktu Mhm. ada kita ketemu jalan yang mana semua indie label tuh ada beberapa gitu yang nawarin kita untuk main rekaman. Segitu idealismenya lu ya, segitu idealisnya lu Ya ya, karena nggak mau pakai ya musik, karena kita semua pakai berenam mulut? itu ingin banget karena mesti ada, kalau enggak kalau nggak ada satu grup yang akapela Heeh, yang terus bertahan, heeh. kita pasti kehilangan akapela di Indonesia. Mesti ada satu ciri dong akapela Indonesia gitu. Terus Jamaica Cafe. Oh. Nah, kita berusaha supaya setelah kita keluar album, Mhm, di bawah-bawahnya bikin album dong. Ya, gitu kan. Penta Boys mmm, akhirnya buat kayak akapela juga dan ada mhm musiknya mhm, juga sih. mhm, Mengalah juga dengan musik. mhm, Ya gitu, kita bertahan banget. Makanya waktu album kita keluar, heeh, ada Museum Muri yang memberi iya, penghargaan kita sebagai pemrakarsa album musik tanpa alat musik gitu. Muri, mmm, kita dapat rekor Muri karena itu. oke oke. Ya, Waktu bosen itu, ya apa yang lo lakukan? sampai waktu itu kita pernah, kayaknya kita budak not banget ya. Begitu begitu ketemu lagi seminggu ini. Ada menyanyi di mana kita waktu Heeh, album kan, waduh paling paling apa berantakan jadwalnya tuh. mhm, Tur Gudang Garam lah, keliling mmm, Jawa lah, keliling Sulawesi lah. Ya kalau ketemu lagi dia, gua lihat lagi muka lu pon, muka lu bosan banget gua. Terus eh, kejarnya nyanyi lagi, budak not heeh, banget ya. heeh, Akhirnya pernah kita beberapa kali minta heeh, 1 bulan off deh.
Terus kita bilang manajer kita, Betul. "Lu terimain job dong, kapan? 2 bulan ke depan lu off lah, kita nggak bikin." Ya kita atur sendiri, gua sama istri anak misalnya, liburan, Oh, tapi nggak keluar pernah kota, terbersit untuk, "Gua ngantor aja toh gue punya S1," gitu? enggak. Enggak? Terus jurusan apa dulu ya? Hah? Manajemen, ekonomi, ya. Manajemen, oke. Heeh, Itu apa ya? akuntansi. Akuntansi ya? Mhm. Masuk suami loh. Ya udah, Heeh. akhirnya, Itu aja, liburan ya gitu, gitu 2 aja, bulan, ya, nggak nyanyi, nggak, sama cuman sekali nggak ketemu. cuman misalnya waktu itu teleponan aja sama teman-teman, belum ada WA kan, cuma Heeh, teleponan gitu. heeh, Misalnya, "Lu gimana lu?" Misalnya gua di Surabaya nih, jalannya sampai mhm, Jogja gitu. heeh, "Lu gimana?" "Ya gua nanti minggu depan baru jalan." Kayak kangen-kangenan tapi ya udah tau lah kegiatan lu itu gitu. heeh, Ya udah, yang penting begitu kumpul, heeh, banyak ide banget setelah itu. gitu ya. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kita mau tanya, Ya, Big, projeknya apa aja, kesibukannya apa aja saat ini? kesibukan saat ini selain masih Jamaya Cafe sebagai Oke. budak not, budak not, terus sama apa, gue juga banyak buat ngajar-ngajar instansi gitu, Heeh, kayak heeh heeh. kantor-kantor gitu ya. Terus, bikin musik jingle, jadi jingle iklan. Oh Udah gitu. banyak dari tahun 2004 gue bikin jingle, bikin jingle Kasih contoh program. dong satu, apa yang lo bikin? Apa ya, gue bikin tuh, Apa? gue lupa, SLI 08, gue lupa lagunya. Udah tahun 2004 itu, Oh ya? 2006. Heeh, Nah terus, Bejo, apa, iklan Bejo yang tujuan. Bejo, Puyer Bejo itu, Oh, apa, yang modelnya, modelnya eee, si Arab itu siapa namanya, si cowok itu? Aderai? Bukan, modelnya yang Cita Citata, duet Oh. nyanyi sama Ramzy. Ya Oh Ramzy, itu. ya versinya akapela gitu. Oh Pokoknya ya. Bejo 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 gitulah. Oke oke oke. Ya, siapa lagi, Irex, siapa, banyak lah pokoknya, ya, Oh, bikin jingle juga, jingle Big ya. jingle, Oke ya. oke. Terus pada suatu ketika, Big terserang stroke, teman-teman. Yes, Tahun berapa itu, Big? 2 tahun lalu, 2022, Dua ya. ribu dua puluh dua, ya? Makanya tadi kalau era Waduh. nyadar, masih ada efek, kalau efek stroke-nya itu. Kalau ngobrol tiba-tiba mulut tuh kayak mau kumur. Tapi puji Tuhan ya, Heeh. nyanyi lancar aja. Ah, iya Tapi kan? kalau untuk ngobrol mungkinnya, kalau otak itu gue mesti pelan-pelan, susun dulu kata-katanya. Heeh. Karena kalau keluar langsung berantakan deh. Puji Tuhan loh udah Yes, seperti ini, Big. Karena amin waktu amin, yes. heboh di grup Ya ya Big kena stroke, kita tuh ya teman-temannya ya, langsung, "Waduh, Doi kan iya. nyanyi ya? Iya, puji Tuhan banget ya. Gimana tuh?" Untuk Heeh. efek, Tapi hanya, waktu itu ringan ya? ya, Ringan, Big? nggak tahu sih kalau orang bilang ringan, tapi mulutnya miring, miring, terus Oke. ini nggak bisa jalan, kaki tangan Kiri? nggak gerak, iya kiri. Oke oke. Dia kena penyumbatan di batang otak sebelah kanan, nah Sebelah jadinya kena kanan. kiri Iya semuanya. iya iya. Jadi kalau awalnya gitu ngobrol gitu ya, ini cuman miring. Pas gue videonya, Awalnya? iya gue liat kan istrinya videoin ya. Heeh. Pas gue liat, Itu wah di rumah, Yik? parah nih. Kejadiannya jam 5 pagi gue kebangun Heeh mau ke WC. heeh. Setelah situ kok kayaknya beda gitu. Terus yang, Pusing? iya, tangan juga nggak kaku banget gitu, tangan kaku. Oh. Akhirnya kan kamar gue di atas. Heeh Jadi untuk kayak naik tangga tuh kayak berat banget. Terus akhirnya gak bisa bangunin istri gue, cuma heeh. garuk-garuk dia pahanya. Nggak bisa Bangun, ngomong? dia nggak bisa ngomong. Oh. Bangun, 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 malah akhirnya dia panik lah. Pas lihat, dia bilang, sakit, Mas, sakit, udah bilang gitu doang. Akhirnya Oh. jam 5 pagi Heeh kita jalan sama anak heeh gue nomor satu yang Zio itu dari SMA heeh. kan. Dia jalan dengan, si istri gue, langsung diantar PON dulu, Oke, tes langsung ke PON. PON ya? Gue udah tahu, gue udah feeling, kayaknya kalau tangan kaku gini, kaki nggak bisa gerak, Mhm, ini kena stroke gue. Langsung gue mikir mmm, gitu, mhm. kayak gini nih. Kebetulan teman gue ada yang cerita sama gue kalau bapaknya kena stroke juga, dibawa Mhm, ke respon. Tapi di malam pagi itu, gue lupa, ini apa ya? Terus gue minta heeh heeh, telepon Ocin, temen gue tuh Ocin. heeh Dia kemarin bawa bapaknya kemana? Ocin, heeh. Ocin, telepon, telepon. Langsung istri Oh, gue telepon, akhirnya dia bilang, oh, respon ya, respon, respon ya. oke. Recovery-nya kayak apa tuh, Ik?
Berapa Setelah lama lu bisa balik nyanyi lagi? 2 bulanan lah. Jadi Nggak lama lah ya, iya, karena awal maksud begitu gue, saya ini ya. belajar nggak bisa ngomong juga, berusaha Heeh, ngomong, terus berusaha akhirnya di terapi bicara kayak bacaan gitu, kita baca gitu. Akhirnya bisa lancar walaupun ya paling ngasih ada sedikit lah. Karena gue kalau ngomong kayak di heeh. panggung, kalau dulu kan gue cerewet banget di panggung ya. Lagi panggung lagi ada lagi perform gitu. Lu kan yang itu, host-nya lu ya Iya, ceritanya? wah cerewet banget begitu kemarin gitu udah kena kayak jadi gue mikir dulu, gue isi nyusun dulu ini, wah gue ngomong ini. Kalau dulu kan spontan aja, kapan Heeh, nggak gue heeh, susun aja kan spontan sesuai seru. heeh. Akhirnya gua sekarang lebih tertata dulu kalau jalan ngomong gitu. Punya catatan? Iya, iya, dari otak Gitu. sendiri gue bilang, oh Oh, ada ininya, ini, nanti gue bahas ini. Kalau heeh, kita nyanyi produk, ya gua angkat produk ini, fungsinya ini. Kalau dulu kan, wah hebat nih, kanan kamera nih bagusnya kayak gini nih, atau apa gitu. heeh, Ya lancar gitu lancar. ya? Gue Oh, mesti tata dulu gitu di sini. Itu efeknya kenalan saya, kenalan gue juga yang udah Romo, dia bilang kan stroke juga. Pasti kalau kena stroke tuh ada sisa-sisanya sedikit, entah di mana, entah gaya jalannya. Gue bilang, heeh. gue kena gue kena di ngomong nih, suka suka apa, atau ngobrol Rambling? gini, terus Heeh, tiba-tiba misalnya kalau ada orang lewat, heeh. gue otaknya mikir dia, gue skip langsung, apa yang ngomong ya? Kayak gitu lah. Pasti Oh, kebiasaan, masih gitu ya. tapi puji Tuhan Syukur, dua tapi gue bulan ngobrol, lu langsung nyanyi lagi? nyanyi, Udah nyanyi lagi? nyanyi. Oke. Itu tuh Berkurang? Main musik masih? masih 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 bisa? masih Oke. bikin jingle juga ya. Oh, Lagi ya tadi sebelum gue syukurlah jalan sini deh. ada gue selesaiin pitchingan dulu. Heeh. Jingle ada masalah jingle produk lah. Masih Oh, bisa gue. oke oke. Tapi berubah gaya hidup ya? Ya. Oke. Gimana Itulah tuh? kayak gitu. Iya. Jadi sekarang kayak misalnya makan, gue mikir dulu kan segala rupa, segala bahan makanan, apalagi daging merah, Hmm. daging haram. Sekarang bukan gue gak bisa haram tapi gue Tawarin lebih kopi nggak mau? nggak mau gue sekarang. Berarti Oh. gini, wah barang haram nih, tahan, tahan. Karena daging merah tuh gue selalu berusaha mengurangi. Ah, Karena gue heeh stroke heeh, kemarin kan selain tensi tinggi juga heeh. kolesterol gue tinggi kolesterolnya. Makanya Mmm, selalu berusaha banget gue kurang kayak misalnya minum ada bertamu misalnya, teh heeh teh gula dikit ya. heeh. Pas lagi nggak pakai gula lah teh tawar aja gitu. Iya Seringnya iya gitu ya iya, bisa ngerem lah ngerem. heeh. Lu skip berapa kerjaan tuh, Yik? Ya Ke 2 bulan? skip banyak. Oh, banyak ya? Panggung ya, panggung itu Heeh. banyak lah. Karena apalagi gue udah kena tuh tahun 2020 tuh setelah eh, transisi pandemi udah mau selesai. Heeh Akhirnya terus banyak panggung yang heeh tertahan. Akhirnya heeh banyak panggung yang ngundang undang kita lagi. Nah heeh. satu lah gue kena. Terus gue bilang ke temen-temen, berkurang lah, berkurang Itu ntar tahun ya sabar 2022 ya, kena 2022. stroke? Ya. Oke. Nah terus kebetulan eh, dari tahun 2020 Heeh, masa pandemi pandemi? Heeh. jalan, terus Jamaica Cafe tuh beralih main musik. Lu bayangin Her, kan pandemi awal kita nggak ada kerjaan, Mhm. berapa banyak kontrak yang batal Iya, karena force major juga kan, yes. nggak ada penonton juga kan, Heeh. kita nyanyi di mall, nyanyi di kayak kalau nggak salah kita diundang Jogja, acara apa itu panggung, panggung akbar lah, kelar juga cancel juga semuanya. Akhirnya kebetulan gue kenal dengan teman gue yang pastor juga di Samadi, Buka Mhm Samadi namanya mhm Yomo Yus. mhm Terus kebetulan dia ulang tahun gue telepon gitu kan. mhm. Terus gue tahu dia waktu itu beberapa hari sebelumnya dia buat acara streaming buat menghibur umat, namanya Opera Komedi Samadi gitulah. Iya iya. Terus waktu gue telepon dia, langsung gue bilang, gue liat acara lu tuh, ya kan temen SMA juga kan, jadi Mhm ngomongin mhm gue lu lah kalau ngobrol gitu. mhm Gue liat acara lu tuh, Yus, boleh mhm. kan gue dateng ya? Bantu-bantu acara lu aja deh, Oh, gitu rame-ramein lu. Iya. ceritanya. Dia lu Di seneng banget tuh. Samadi. Weh, boleh, boleh, masuk, masuk, masuk. Iya, iya. Heeh Terus awalnya masuk, gue cuma sama Anton, gue ajak Anton ya, sebagai anak heeh Gonzaga juga kan. heeh. Nyanyi, Oh, nggak pakai Jamaica Cafe? ya, cuman gue sama Anton aja, karena kan masih Heeh. PSBB juga kan. Iya 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 Ya, iya, nggak boleh banyak-banyak ya, orang. Iya. gue di Klender rumahnya, Anton juga di Cipinang, masih area Jakarta Timur lah, masih Mmm, mhm dekat lah. Gue datang, dia bilang, Anton rumahnya Jakarta Timur juga mau. Ya udah nggak mhm apa-apa, datang aja. Ya support gue. Nah pas nyanyi, antusias kan, gue berikutnya minggu depan gue ajak lagi.
Oh, bisa gua undang Iko gitu. Mulai merambah nih. Iya iya, Cewek kafe gua undang semua. usaha ya, namanya Usaha. juga usaha. Oh, gak enak dong. Nanti gua bertahun-tahun gua nyanyi sama Anton dapat duit, berarti gua dapat menyan deh kan apa. Kasihan juga kan Iya teman-teman iya gue. iya iya, iya. Terus gua undang lagi Heeh, Iko sama Tito bisa masuk. mhm, Mau kalau satu lagi cewek kafe itu mesti ada suara bass. heeh, Gue minta nggak bisa minta teman gue Bayu juga untuk nyanyi di heeh. sini. Ya udah, akhirnya lengkap tuh Iya, berlima kita di heeh, situ. Nah, nah syukur begituannya kan acara itu kan juga disupport sama umat. Waktu itu umat Katolik lah, KAJ, heeh. Kuspa Jakarta. Makanya ya palingan lumayan Romo Yus bisa tiap minggu setelah kita nyanyi Masih kan dapat sampai sekarang? sampai sekarang masih dia share kita paling kayak uang transport sama uang kita makan lah gitu langsung Mhm. ya udah tiap tahun tiap minggu berjalan terus makanya teman-teman gue sama gue bertahan terus bertahan nah Seneng ya orang punya talent gitu ya? Heeh, nyanyi lagi, iya diterima di mana-mana. amin Menghibur puji soalnya, Tuhan ya, terus dimasukin juga apa kita mainnya band karena kebutuhan kita mengiringi Romo kan heeh, kita kalau pakai akapela Romo pusing pusing lah dia nggak biasa nyanyi dengan dingin akapela kan nah kita heeh, nyanyi pakai terus iya, pakai band gue main keyboard Iko heeh, main gitar iya, terus si drumnya atau heeh, bassnya si Tito heeh, udah terus berjalan nanti sampai sampai sekarang ini sampai heeh, kita harus jalan masih terus menemani itu programnya Romo Yus itu di sama di oke. Itu kan gitu udah banyak ngajar ya, Hik, ya ya? Akapela ini adalah sebuah kalau menurut gue, hmm. sebuah kemampuan khusus, gitu Iya ya. iya Orang benar nyanyi nyanyi ya oke, ya sendiri ya itu ya gampang ya, tapi begitu rame-rame ya harmonisasi, ya nggak pakai musik, ya itu soal lain, ya gitu. Sekarang orang awam, kayak hmm. misalnya orang kayak gue gitu, Hmm. nyanyi bisa lah, Hmm. hitungannya bisa nyanyi, nggak fals Ya gitu, tapi suara bagus kan lain gitu ya. ya ya Terus kita mau belajar akapela, hmm. tertarik nih, Hmm. bisa belajar. Hmm. Nah, pertama kan juga Gimana? pasti berat kan pasti awalnya berat Heeh, iya karena kan? biasanya orang untuk nyanyi kan udah diringin taruhlah Hera nyanyi karaoke udah Heeh, ada play udah ada yes, bassnya ada heeh, gitarnya ada keyboardnya heeh, langsung lu sudah tahu ada drumnya bisa ketukan gitu kan lu ya, tinggal nyanyi aja gitu. ya, Kalau akapela tuh heeh, lu nyanyi lu heeh, rasakan setiap persuaranya adalah chord gitar atau chord keyboard itu membantu lu nggak fals itu susah banget tuh emang akapela iya. gitu Nah, waktu lo coaching klinik tuh yang lo ajarin apa? nah, ajarin mereka tuh masalah hearing jadi gimana lu bisa bisa masuk ke sama temen lu jadi Heeh, suara lu satu dua oh tiga lebih ke paduan ya suara paduan ya? suara terus bisa nggak kan akapela itu kan selain nyanyi kita harus jaga emosi juga jangan sampai suara gue lebih gede gitu suara gede kan berpengaruh nanti suara yang satunya duanya lemah gue kenceng banget sampai Oke, kayak suara piano tuh cuman solnya doang yang gede banget yang ini nggak ya ini heeh, kan kita mesti sejajarkan semua suara sama makanya emosi terus feelingnya hearingnya supaya nggak pitchy heeh, nggak fals gitu susah sih susah emang ya? ya Iya, susah Bener kan? iya Nggak segampang itu nggak ya orang gampang itu berakapela, iya bener nah waktu coaching di gitu. Singapura kita udah ajarkan ya lu nyanyi do lu mi sol nah satu Heeh, kamu nyanyi udah nah, kayak gitu ya pecahannya gitu doang iya. yang memungkinkan mereka yang kita mudah kasih mudahnya gitu coaching kliniknya Kayaknya 90% talent ya. iya talent kayaknya benar talent Gue ngedengerin mereka nyanyi manggung gitu ya, gila pakai musik pakai mulut gitu. Duh kalau gue belajar gitu apakah bisa dipelajari hal seperti itu ya? tapi Yang bisa ngajar tapi lama ya waktunya diajarin mungkin ya bisa, ya ya tapi begitu lu ya kumpul nyanyi bareng ya bikin aransemen ya ya sendiri, itu kayaknya butuh sebuah skill khusus sih, ya 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 kan? apalagi Jamai Cafe Iya, kan juga PR-nya tuh waktu kita eh, karir di sini mhm, kita berusaha supaya kita nyanyi akapela tapi akapela Indonesia jadi nggak ikutin apa Boyz II Men, ya Nelly ya, Percaso heeh, jadi kita selalu mengeksplor sound-sound yang Indonesia kayak misalnya ada lagu yang mmm, chordnya tuh kuku kaku gitu ya kayak soundnya kan oh Indonesia banget nih kuku gitu misalnya kayak gitulah kayak misalnya
kita aransemen juga gamelan di awal lagu, ning nang, itu cuma ada di Indonesia soalnya. Makanya kalau waktu ada yang ketemu di Bali gitu, Heeh. akapela, Jamaica Cafe, wah, akapela from Indonesia. Mereka udah pada tahu yang Ya, ketahui ya, karena ya. kita mesti bedain daripada akapela yang lain ya kan. Akapela banyak tuh di dunia tuh banyak banget. Cina, India juga ada, Amerika, Itali gitu. Makanya kita mesti banyak explore ciri-ciri sound Indonesia. Itu ya ribet banget ya. Gue Iya. nyanyi susah kan akapela. Yoi. Kayak ning nang ning ribet. Makanya itu. Nah, karena ini kemampuan yang langka nih, lu berpikir untuk regenerasi nggak? Maunya gitu. Berpikir juga. Anak lu Gue yang dekat dulu aja. udah anak nomor 2 yang nyanyi, yang feeling gitu ya. Ya. Oh, Tapi lucunya ya, anak cowok sih ya. Pas aku mau ajarin, udah pak, apalah, aku bisa lah explore YouTube banyak pak. gitu Belajar ya. nyanyi tuh bisa di YouTube bisa. Ya Eh, udah. Terus Karena kayak ini anakku nomor bungsu juga gitu. eh, Ya pak ajarin ya vokalis sih. Udah deh pak. Nyanyi gak fast. Kayak gitu lagi. iya. Saya anak nomor 2 aja yang kemarin kebetulan waktu acara paus dia juga nyanyi Oh bareng sama gitu. teman-teman Ikut SMA, nyanyi. ya SMA Oh, Katolik anak diundang SMA. nyanyi ya. Oh gitu. Ya, Gitu ya. yes. Sayang, umur udah pada 50-an kan? Iya, iya, Kok hilang begitu aja Kak ke iya. Jamaika? Sayang loh. Iya Iya bener, kan? lagu Heeh. gocap. Cuma Heeh. ada banyak akapela yang junior juga, Heeh. yang masih Lu udah mulai bertahan. membidik belum nih bisa nih kayaknya nih ntar gantiin gua gitu orang luar gitu. Belum, Belum ya? belum pikir. Tapi banyak gua akapela, terutama Jakarta gitu ya. Heeh. Ada grup, ya apa namanya, grup Energy. Sekarang bagus tuh, ada grup itu junior tuh. Energy tuh udah nyanyi sampai di Moskow, udah juara, juara di Moskow gitu kan. Makanya waktu kapan mereka minta gue datang, Mm-mm. ada input mereka nyanyi, gue cari kasih input untuk mereka gimana caranya. Oh ini aksinya gini nih, nih. Udah mulai gue sama Anton udah sharing lah, mengajak Heeh. teman-teman dari kami juga gitu, mengajarkan supaya kalau ada yang mau maju kita support lah, Hmm. supaya ada Indonesia, KP Indonesia masih ada gitu. Iya Ya, bener, sayang Ik ya, gitu ya. Oke, ya, tadi gue bilang kenal sama kata sayang ya ya. sama Bik ya, gitu ya. Jadi yang menghebohkan juga berita adalah ketika Desember 2023 Bik harus kehilangan istri Istri, ya. karena CA CA, paru-paru. paru-paru, ya, Ya, itu kanker juga paru-paru. ya. Ya. Saya kebetulan, saya sayangnya belum sempat kenal sama istrinya Bik ya. Ya. Cuman waktu itu karena Bik apa disayang lah gitu ya di grup. Jadi saya juga update beritanya Yes, gitu. yes, yes. Gimana Thank you, thank you. istrinya yang kondisinya seperti Ya, apa sampai akhirnya harus meninggal ya meninggal Titin ya bulan 18 Desember. Desember Desember. Iya, 2023. saya ingat tuh Ya. saya nggak bisa nengokin karena udah Hmm. berangkat Ya, liburan ya, waktu ya, itu. ya. Ya. Thank Gimana you. sekarang jadi single parent, Dik? Ah, gini. Jadi, Anaknya 3 laki-laki ya, semua. anaknya 3 Yang laki-laki. kecil umur Ada 7, 10 8, tahun, udah 10 10 tahun. tahun ya. Yang nomor 2 umur 16 tahun. Yang Ketiga, nomor 1 nomor 18 1 tahun. 18 tahun. Kelas Ya, 3 SMA. udah lulus, baru Oh, lulus lulus ya? tahun ini ya. Oh, oke, oke. Gimana Ya, ya jadi single father ya? Apa nih gue baru yang tahu berubah di kalau rumah gitu? Dulu kalau Titin, nama keluar, istrinya Titin. namanya Titin, istri saya almarhum. Yang gue tahu, gue baru tahu ternyata pekerjaan seorang ibu tuh berat banget ya. Setelah gue perlu rasain kalau udah nggak ada, Heeh. gue kepikirannya waktu wah Titin tuh berat banget ya, ngurus Titin anak-anak, kerja juga kan? kerja kerja kantor, tapi Heeh. setiap kali urusan anak-anak tuh mesti beres nih. Untuk misalnya anak gue, mau origami, mau Nah, ini, iya itu. wah, sampai dulu gue inget di handphonenya tuh gue waktu lihat tuh ada apa siapa namanya, tukang sampul buku. Makanya anak gua bukunya rapi, ternyata dia dari kantornya bisa Punya bisa langganan. iya langganan, manggil orang tukang sampul buku. Heeh. Gitu. Heeh. Wah, gua rasa banget nih karena kenapa kalau kemarin kan memang dia kantor, gue Heeh. banyak di rumah, tapi di rumah kan ada studio juga. Ya, gue kerja studio di rumah tiap hari
ketemu sama anak-anak lah, anak cowok-cowok ini kan, anak Heeh. gue kan. Tapi kalau generalnya di rumah itu yang kayak urusan anak-anak itu mamanya. Dia WA, anak-anak langsung Iya, WA iya. ibunya. Ada kita WA grup kan, Heeh. mereka serang langsung gitu. "Ma, ini aku ada ini. Ma, aku hari ini ada ini nih. Ma, aku anu Apalagi anak meeting." laki ya, biasanya Iya, deketnya malah ke ibu iya. gitu. Heeh. Jeng, makanya waktu waktu apa Tuh, Titin meninggal lo ada meninggal, kumpulin anak-anak, ngomong ya sesuatu apa karena gitu? waktu itu langsung gua waktu itu dokter udah bilang kayaknya waktunya udah nggak lama lagi. Eh, Gitu. ya kan sel Itu CA-nya makin minus merambat. berapa itu waktu akhirnya kejadian Titin meninggal tuh? Oh, H-3 dokter udah bilang, Oh makanya gitu. gue udah bilang anak-anak udah nginep di rumah sakit, Heeh. terus sering bertemu dia kan. Heeh. Terus H-2, eh, kebetulan anak gue teman yang di CC nomor 2 ada ada konser di nyanyi Christmas di GI, kalau GI Mall. Oke. GI karena itu eh namanya sempat ngomong buat nonton video call jadi dilihat anaknya nyanyi dulu gitu kan. Oke, Terus oke. gue bilang, "Teh, habis kamu nyanyi, Theo kan namanya, Mhm. langsung pergi ke rumah sakit ya, Mhm. cerita ke mama gitu." Heeh. Hamin 2 tuh. Oke. Nah, itu Hamin 2 juga adalah kontak terakhir gue dengan dia. Masih sadar. Masih sadar, bukan sadar sih. Ya, sadar lah, tapi dia udah fly. Karena kan gue tanya dokter, Heeh, heeh. karena paru-paru terganggu, Heeh. akhir terjadinya Heeh. asupan oksigen nggak di otak berkurang. Jadi dia kayak fly gitu. Ketemu gue dong, waktu dokter gue ketemu hari Hamin 2 itu, Tin. Terus dia bilang, kemana? Hilang. Kan karena waktu itu juga Hamin 2 itu tanggal 16 Desember sama dia ada program ke ODGJ, kayak pelayanan gitu ke Oh. ODGJ di Cisauk. Gue ikut dulu, gue bilang dia. Heeh. Wah, gue udah bilang sama dia, besok Heeh. pergi Mike pergi ke ODGJ dulu pelayanan, nanti sini ke rumah sakit. Dia Heeh. udah lupa sih kan, Heeh. kemana gua Heeh. ketemu dia. Heeh. Heeh. ODGJ kan, Mhm. Mhm. kayak gue, wah dia nggak tahu kayak kemarin gue nggak ngomong. Akhirnya cuma bilang, oh komunikasi gue terakhir adalah Mike. Dia bilang ini, Mike, ini parah ini penyakit yang sekarang ini parah. Kan 2 bulan sebelumnya ini sempat kritis ya, tapi akhirnya membaik juga. Iya, Nah, iya. makanya dia bilang Mhm. Mhm. ini parah. Gue sampai kayaknya halusinasi, gue Mhm. ketawa gitu. Mhm. Gue kan mau kayak bercandain dia, mau cubitin dia, gue cium ini ya. Heeh. Itu komunikasi gue terakhir. Dan Oke. itu komunikasi gue terakhir ini terngiang setelah sekian ini kan. Heeh. Dia indah banget ya, gak indah banget sih komunikasi gue yang terakhir ini. Cuma gitu Heeh. doang, dia salah ngomong halusinasi, kan itu halusinasi kan. Heeh. Terus gue cubit-cubitin dia karena dia salah ngomong juga cium kening. Nah itu terakhir tuh terkenang terus ya. Jadi kayaknya apa gimana ya Oh. kayak usia itu terakhir kali ya kayak orang banyak banyak yang bilang kan, Heeh. ah, komunikasi lu terakhir sama istri apa? Heeh. Nggak ada. Cuma gitu doang sih. Tapi buat gue indah banget tuh. Yang simple gitu Mhm. itu Mhm. indah banget. Selalu selalu terngiang sama gue. Yang terakhir Mhm. halusinasi itu terus gue Heeh. kayak mau kayak Heeh. gimana sih Tin? Terus gue cium-cium itu gue cium keningnya. Heeh. Ya udah itu indah kalau buat gue tuh indah dan Tantangan selalu sebagai single father, berarti nah udah hampir setahun ya? udah hampir Iya, setahun. iya, Jadi iya. eh tantangannya Heeh. karena biasanya gua nggak pernah eh, detail urus mereka anak-anak ya, Heeh. banyaknya dia akhirnya belajar. Jadi setelah dia meninggal kan ada doa 3 hari 4 hari Iya, ya, iya. 4 hari. Nah, gue baru berasa tuh waktu manggil anak gue nomor 1, Sio, nah Sio bilang, dia bilang, adanya bilang lagi di warung, nomor 2, nanti pak kita mau pergi gereja tuh mau sembayangan Heeh. ibadah ya, Heeh. nanti pak aku mesti kasih cari kolor aku. Terus gue tenang nomor 3, nanti pak baru habis mandi, oh Tuhan. Gue bilang langsung ngomong spontan gue bilang, Heeh. aduh Tin tega banget lu ninggalin gue kayak gini nih. Oh. Gue harus ngurusin ternyata gue mesti baru sadar gue harus ngurus mereka. Heeh. Gila, kayak beban banget deh. Puji Tuhannya eh, setelah dia nikah Mhm. meninggal, nyokap gue sama kakak gue eh, tinggal di rumah, Oh, support lo ya, support tinggal di ya. rumah. Kan Sampai sekarang? shock nggak udah balik lagi, Oke. shock gitu buat mereka, shock pastinya buat gue shock kan. Heeh. Terus si adiknya Titin juga ada Heeh. perempuan,
Jadi, banyakin ngurusin awalnya banget kita sama-sama ngurusin mereka dulu deh, Mhm. karena gue nggak biasa kan. Mmm. Kayak aku bilang, "Wah, emang deh kalau beda ya, kayak lu pisah sama istri karena misalnya istri itu keluar kota tugas gitu misalnya. Iya Gue iya, biasa, dia kan, kantor bisa kantor, ya iya. keluar kota juga. Mhm. Kalau gue di rumah sama anak-anak, gue udah mikir, otak gue mikir, "Ah, seminggu lagi Titin Bentar dateng lagi kan." pulang, Iyalah, besok pulang iya gitu kan. gitu bener Iya, sama. Wah, heeh. satu sekarang udah nggak ada, gue kayak gimana ya, kayak ini ya, kan, eee, kehilangan lanjuan tuh kayak beda ya, begitu benar-benar kayak lu pincang banget jalanin hidup ini, apalagi dengan anak-anak, pincang banget gitu Nah, ya. tapi Penyesuaiannya lama gue. oh gitu? Iya, penyesuaian lah. Hubungan sama anak-anak gimana? Makin dekat apa jadi Makin makin dekat, dekat ya. ya? Makin dekat, kan mereka juga deket banget sama anak ya, sama mamanya kan lebih Heeh dekat heeh, mereka. Padahal gue paling sering ketemu mereka siang-siang itu kan, heeh. kan gue di serumah. Tapi mereka tuh emosinya deket lah. Ya cowok lagi, mereka kayak lu, cowok-cowoknya pasti deket mamanya. Iya Makanya, benar. ya waktu mamanya udah kan H-2 yang gue bilang tadi ketemu, Heeh besokannya dia udah nggak sadar, heeh. kehilangan sadar, tapi masih Itu lu bilang denyut. nggak sama anak-anak Hah? gitu? "Nih mama nih Udah, menurut udah dokter nggak ngumpul. lama." Udah ngumpul, udah doa, terus dia pernah bisikin anak-anak gua ini kita, ma bangun, gitu bangun. Dia udah tahu gitu buat tarik min satu itu, kayaknya wah gue udah mau siapkan diri. Wah, kenapa sih ya? Kita doa sama-sama. Pri kan kirim gambar lu tuh, Iya, lu tuh smiling loh, gue tuh happy loh lihat iya, lo. iya, Oh nggak apa-apa Bi, iya. heeh. Gue pasti, Sudah bisa Pak Pri tulisannya, Bi sudah apa legowo apa oh gitu deh, iya, iya, gitu. iya. And Karena you're udah smiling. doa bareng sama anak-anak juga, Heeh, waktu itu doa, terus kita bisikin mama gitu, heeh. Tin, kalau bisa bangun, Tin, semangat. Gue selalu gue bilang, Tin, semangat. Masih ada anak-anak, masih ada gue, kita masih sama-sama jalan dong, Tin. Mhm mhm Ya, terus anak-anak gue masing-masing suka gue minta mereka bisik-bisik segala macam-macam gitu. mhm. Kan dia nggak bisa, yang kecil nggak bisa masuk karena kan di ruang khusus itu kan nggak boleh yang kecil. Oh, Jadi cuman waktu udah mau lepas dia akhirnya bisa diizinin masuk karena kita megang bilang satpam. heeh. Nomor bungsu mesti datang nih anak bungsu. Iya iya. Iya. Hmm, Sama pada meluk-meluk mamanya sebelum belum mmm, pergi. mhm. Tapi Makanya mulai settle di rumah bulan ke berapa tuh? Ketika anak-anak udah mulai tenang, lu juga udah 2 bulan lah, ikhlas, 2 3 bulan ya. bulan? Oke. Mhm, Sebenarnya karena dia H-1 tuh gue udah bersiap, bersiap. Ya itu makanya gue smiling ya bener. heeh. Waktu H-1 gue udah bersiap segala kemungkinan akan terjadi nih, gitu kan. Iya Gue udah iya. siap. Gue udah panggil anak-anak gue yang Heeh nomor 1 2. heeh. Ini kayaknya mama berat. Papa berusaha mempersiapkan diri untuk mama pergi. Oh gitu Yang ya. ini, kamu kita cuma bisa doa, doa Mhm gitu ya, mhm. cuma doa ya. Itu kekuatan kita cuma berdoa. Anak-anak iya gitu. Iya, Oke. iya. Mereka nangis mereka. Iya nangis tapi bisa ya Iya, oke, oke, iya, iya survive? Pak, iya Pak, iya Pak. Iya Pak, iya Pak, tapi netes terus, netes. Aduh, ya 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 ya. Iya Pak, iya Pak, iya Pak, Oh, ya udah. oke oke. Jadi ya, Ya syukurlah eh udah lancar ya semua baru ya, tahu, udah baru bisa tahu itu menerima. ke beratnya. Ya kayak lu Her, lu kan juga ibu rumah tangga kan. Iya. Ternyata berat banget tugas kalian ya. Ini pintu mesti tahu nih. Iya. Iya yang bikin anak-anak kayak sekarang tuh ya. Iya, makanya. Aduh, waktu itu Mhm. cowok-cowok semua lagi ada, makanya Iya. penyesuaian yang lebih beratnya untuk misalnya gue tuh kayak beberapa bulan lalu gue kena DBD gitu ya. Oh, 3 bulan lalu kan, 3 heeh bulan lalu DBD. Wah, gejala DBD lah. Panas, demam, heeh dingin. Aku langsung, wah berasa banget nih. Kalau ada istri pasti jadi tadi dari dikompres, heeh. udah minum obat apa, Mike. Tapi untung nyokap sama kakak Iya, ada ya? untung nyokap kakak masih ada waktu Oke itu. oke bisa support, bisa Iya, bisa bantuin nemenin gua, nemenin nemenin akhirnya anak. bisa, ya bisa, Oke panasnya bisa aman lah, bisa terkendali lah. oke. Hmm. Cita-cita apa sih Hi, ke depan yang pengen lo lakukan? Dalam karir, dalam keluarga? Karir juga sama, masih ingin berkarya dengan Japeka Cafe, ya. Ada project apa yang paling deket? Proyek apa, Album lagi? belum ada. Pengen album lagi.
Oke. I want the best lah atau apapun juga itu Oh, iya single iya lah. iya 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 Ya, iya. maunya Untuk itu. keluarga, untuk anak-anak? Apa ya? Untuk anak-anak sih, gue masih berharap mereka mengingat perjuangan mamanya. Dari Iya. kemarin berapa kali gue bilang, kalau ini mau ujian, mau apa, ingat perjuangan mama kamu dan terutama Hmm. kalau papa oke lah, kalian mesti melihat papa ya. Mm-mm. Kalau mama udah gak ada, ingatlah perjuangan mama kamu berapa kali apa malam-malam pontang-panting menyediakan keperluan kamu misalnya kayak Mm-mm. kayak cari apa bahan banyak kan anak-anak banyak yang dadakan ya Mm-mm. dadakan.com kan bisa gini Mm-mm. wah ternyata aku besok tuh mesti ini wah sediakan. Mesti itu mamanya tuh Iya yang iya pasti. mengejar keperluan itu yang dadakan-dadakan itu. Heeh, Ya, heeh. makanya gue sudah bilang itu ingat perjuangan terus kan mereka juga masing-masing udah gue minta mereka waktu itu bisik mamanya Mm-mm. bisik sekaligus harapan mereka ke mamanya kan. Heeh. Nah, jadi makanya gue bilang harus apa harus mengingat perjuangan mama dan Iya. struggle ya. Struggle dan janji jadi anak yang baik gitu Yes ya. betul ya Heeh, itu yang heeh. pernah janjikan. Oke. Oke. Ya, Ya Dik, thank you banget. Udah sama-sama sejam ya lebih kita ngobrol. yoi Ya, thank you banget. Teman-teman, hari ini thank kita you ngobrol sama Michael Dan Lopez. Kita yes banyak belajar dari Michael ya. ya Jadi, konsistensinya dalam karir, ya kerja ya kerasnya, ya. Lalu, hidupnya saat ini yang tanpa istri kita doain sama-sama. amin amin Semoga, Michael bisa terus jaga ya anak-anaknya, anak-anaknya bisa jadi anak yang baik, ah, membanggakan, ya. dan Cafe Jamaika terus Amin. panjang umur. Panjang umur. Ada lagi penerusnya ya, Yes, walaupun yes. susah juga ini Jadi nyanyi ya. akapela Indonesia ya. Penerusnya banyak tuh. Iya Eh, susah juga mau iya nyanyi kan? Susah akapela. nyanyinya gitu, keren ya. Ya, Oke, thank you semuanya. Terima oke. kasih udah nonton sampai sekarang ya. Oke, Yes. bye-bye. Thank you ya, Ra. Thank you juga.